Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Sari. Kali ini kita akan membicarakan tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri atas dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif sudah kita bicarakan kali yang kemarin, yaitu tentang rangka. Sekarang kita akan membicarakan tentang alat gerak aktif. Kalian perhatikan gambarnya. Alat gerak aktif adalah otot. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot yang menggerakkan rangka. Otot dapat menggerakkan rangka karena sel-sel otot dapat berkontraksi atau mengerut dan berelaksasi atau mengendur sesuai dengan perintah otak. Jadi di dalam otot, di dalam tubuh kita ini semua ada saraf-saraf yang terdapat di dalam otot yang bersambungan dengan otak. Jadi begitu otak memerintah tubuh kita untuk angkat tangan, maka kita pasti angkat tangan. Otak memerintah tubuh kita untuk berjalan, pasti kita akan berjalan karena semuanya terpusat saraf-sarafnya dengan otak. Jadi proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh bisa bergerak. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibagi menjadi dua, yaitu otot yang bekerja secara antagonis dan otot yang bekerja secara sinergis. Otot yang bekerja secara antagonis adalah dua otot atau lebih yang tujuan gerakannya saling berlawanan. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar. Jadi yang seperti ini. Perhatikan, lengan bagian atas adalah otot bisep, sedangkan lengan bagian bawah adalah otot trisep. Cara kerjanya adalah pada saat tangan kita ditekuk seperti ini, pada otot bisep akan berkontraksi atau membesar dan otot trisep akan berelaksasi atau memanjang. Namun saat lengan kita diluruskan, maka otot bisep kita akan berelaksasi atau memanjang dan otot trisep akan berkontraksi atau membesar. Itu adalah salah satu contoh cara kerja otot yang bekerja secara antagonis. Terus otot yang bekerja secara sinergis seringkali disebut juga otot protagonis yang ketika berkontraksi menimbulkan gerak searah. Contohnya seperti ini. Otot-otot ini bekerja saling bersama-sama sehingga bisa bergerak, memutar seperti ini. Nah, sekarang itu adalah salah satu contoh otot yang bekerja secara sinergis. Tugas kalian anak-anak adalah silakan mencari contoh-contoh yang lain, otot yang bekerja secara antagonis dan otot yang bekerja secara sinergis. Silakan ditulis sebagai tugas kalian. Sekarang di dalam tubuh kita ada 3 jenis macam otot. Jadi tubuh kita ototnya berbeda-beda. Jadi yang pertama yang kita bicarakan adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka. Semua otot yang melekat pada rangka disebut sebagai otot lurik. Cara kerjanya dikendalikan oleh otak karena di dalam otot lurik terdapat saraf-saraf yang bersambungan dengan otot. Jadi saat otak memerintahkan kita untuk berjalan, pasti kita akan berjalan. Jadi sesuai dengan gambar kalian bisa melihat otot lurik memiliki garis gelap dan garis terang yang disebut juga otot serat lintang. Jadi kalian bisa lihat ada serat-serat garis lintang dan sel-selnya berbentuk silindris. Mempunyai banyak inti di bagian tepi. Intinya itu yang kalian lihat adalah bintik-bintik hitam. Itu adalah inti dari otot lurik dan terdapat di bagian tepi. Sekarang jenis otot yang kedua adalah otot polos. Otot polos terdapat pada bagian dalam tubuh kita seperti lambung, seperti usus. Bentuknya berbentuk seperti gelendong seperti yang kalian lihat di gambar. Ujungnya meruncing. Bagian ujungnya meruncing sedangkan bagian tengahnya menggelembung. Inti selnya cuma satu, berada di bagian tengah.
bekerja secara otomatis. Jadi dia bekerja terus-menerus non-stop. Seperti contoh pada lambung. Lambung bekerja secara otomatis terus-menerus, baik ada makanan maupun tidak ada makanan. Jadi pada saat tidak ada makanan dan otot lambung tetap bekerja, maka pasti kita akan menjadi sakit mah karena lambung kita luka karena ototnya tetap bekerja secara terus-menerus. Sekarang otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung terletak pada organ jantung. Berbentuk seperti otot lurik, tapi perbedaannya adalah otot jantung berbentuk bercabang. Intinya cuma satu dan terletak di tengah. Perhatikan baik-baik. Dia gambarnya itu bercabang dan ada titik-titik hitam. Itu adalah inti dari otot jantung. Bekerja di luar kesadaran. Jadi dia bekerja non-stop secara otomatis. Dan pada saat dia berhenti bekerja, berarti kita akan berhenti bernapas. Otot jantung secara normal untuk orang dewasa yang sedang beristirahat berkontraksi sekitar 70 kali per menit. Artinya setiap 1 menit dia berdenyut sebanyak 70 kali. Sedangkan pada anak kecil, anak bayi, otot jantung akan berdenyut sekitar 140 kali dalam 1 menit. Denyut jantung ini akan semakin menurun beriring dengan bertambahnya usia. Sehingga pada usia orang dewasa, denyut jantungnya akan berkontraksi sekitar 60-80 kali per menit. Sedangkan pada saat beristirahat, jantungnya akan berkontraksi sekitar 70 kali dalam 1 menit. Secara keseluruhan, kalian bisa melihat pada gambar di bawah ini. Jadi, otot polos itu terdapat pada organ-organ bagian dalam, sedangkan otot lurik terdapat pada rangka, semua yang melekat pada rangka, dan otot jantung adalah otot yang terdapat pada jantung. Jadi yang kita makan daging ayam, paha ayam, itu yang kita makan adalah otot lurik. Sedangkan yang kita makan usus-usus, yang biasa ada di sup-sup, itu yang kita makan adalah otot polos. Sekarang kita bisa melihat perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung pada tabel yang kalian lihat. Silakan dipelajari dan ingat tugas kalian adalah silakan mengerjakan contoh-contoh yang lain dari cara kerja otot antagonis dan cara kerja otot sinergis. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.